Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. D, channel yang akan membahas seputar mata pelajaran matematika tingkat SD, SMP, maupun SMA. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang statistika, yaitu pengumpulan data. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum ke pengumpulan data, kita harus tahu dulu nih pengertian data dan statistika. Data adalah kumpulan dari datum-datum, ya. Datum-datum itu apa? Datum itu adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Kemudian statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Hasil dari pekerjaan pengolahan data disebut statistik. Ya, makanya ada yang, kalau kalian pernah dengar istilah ini, data statistik. Data statistiknya seperti ini. Nah, itu berarti adalah hasilnya ya yang sudah diolah. Itu sebutnya data statistik. Kemudian lanjut, pengukuran pendataan dan pengumpulan data. Pengukuran itu sendiri adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil mengukur. Nah, jadi ini melalui hasil mengukur. Kemudian pendataan adalah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil mendata baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Sedangkan pengumpulan data itu sendiri adalah suatu proses mengumpulkan data baik melalui pengukuran, pendataan, pengamatan, survei, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, kalau data kuantitatif itu biasanya datanya berupa angka, ya, berupa angka atau bilangan. Nah, nanti kita menghitung. Sedangkan data kualitatif itu berupa deskripsi. Ya, deskripsi itu seperti kita menceritakan, ya, menggambarkan keadaannya seperti apa, mendeskripsikan ya. Nah, ini adalah beberapa tampilan dari penyajian data ya nanti ya. Ini ada diagram batang, tabel, ada diagram garis, diagram lingkaran, dan ini piktogram. Tahukah kamu cara mengumpulkan data dari beberapa penyajian data tadi? Ya, ada beberapa cara mengumpulkan data yang tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama ini pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung itu kalian mencatat secara langsung ya data yang kalian peroleh. Misalnya seorang wasit ya, seorang wasit itu juga mencatat data pertandingan. Seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Kemudian contohnya seorang pedagang sepatu mencatat stok persediaannya. Tiga, kita mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Nah, itu adalah cara dengan pencatatan langsung. Kemudian dengan melakukan wawancara. Ya, melakukan tanya jawab seorang untuk dimintai keterangan. Sebelum melakukan wawancara hendaknya menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, misalnya apa warna kesukaanmu atau berapa ukuran sepatumu. Sekarang kita akan contohkan pengumpulan data melalui wawancara. Misalkan kita akan mewawancara kelas 7A. Misalnya yang pertama namanya siapa? Misalnya yang pertama namanya Agus. Agus, ukuran sepatumu berapa, Agus? Agus menjawab. Misalnya Agus menjawab ukuran sepatunya 39. Nah, kemudian siapa lagi? Budi, misal. Budi ukuran sepatunya 40. Nah, kemudian misalnya Billy. Nah, Billy ukuran sepatunya 41. Nah, kemudian siapa lagi? Caca.
Caca ukuran sepatunya 37. Nah, misalnya siapa lagi? Doni ukuran sepatunya 40. Kemudian kita mendata siapa lagi, misalnya Vira ukuran sepatunya 38. Nah, seperti inilah contohnya teman-teman. Kalau kita misalnya mencari teman kita menyebutkan ukuran sepatunya. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian pengumpulan data melalui penelitian. Misalnya kita akan meneliti banyak kendaraan yang lewat di suatu daerah. Nah, kita akan menggunakan yang namanya turus ya. Turus itu seperti ini teman-teman. Ya, angka yang seperti lidi-lidi itu nanti diberi pagar itu ya. Kemudian banyaknya dalam angka kita tulis, misalnya kita melakukan penelitian di suatu daerah. Kalau ada sepeda yang lewat, nah 1. Kita buat turusnya ya 1. Oh, kemudian ada sedan yang lewat, nah kita buat turusnya. Oh, selanjutnya ada truk yang lewat, kita buat turusnya. Oh, sepeda motor nih lewat 3 langsung. Oh, 1, 2, 3. Nah, seperti itu teman-teman. Ini namanya turus ya. Kemudian ada minibus yang lewat. 2. Oh, kita tulis. Oh, sepeda lagi yang lewat rombongan 5. 1, 2, 3. Ah, ini 4 ya, sudah 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, ada lagi sepeda motor yang lewat 2. Tuh, 2. Nah, kita buat pagar seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah selesai melakukan penelitian itu, tuliskan banyak angkanya berapa. Di sini ada, kalau satu pagar ini kan 5, berarti tambah 1, 6 ya. 6. Kemudian sepeda motornya berapa? 5. Sedannya 1, minibusnya 2, truknya 1. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya paham ya? Ya, mudah kok ya. Kemudian ada contoh pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner ya. Ini menggunakan angket bisa. Ya, misalnya kita akan mendata olahraga gembaran siswa kelas 5. Namanya siapa? Nah, nanti kita memberikan centang ya di dalam kolom ini. Pilih salah satu olahraga gembaranmu, berilah tanda centang. Misalnya apa? Sukanya sepak bola. Andi sukanya sepak bola, yang centang sepak bola. Budi sukanya basket, centang basket ya. Centang. Nah, ini bisa sebagai acuan kita nanti mengumpulkan data mana yang paling digemari di siswa di kelas 5 itu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang pengurutan data. Misalnya kita mempunyai data tinggi badan siswa kelas 7 ya. 155, 155. Nah, ini kan masih acak teman-teman ya. Datanya ini masih acak ya. Kemudian kalau datanya masih acak, kita mau urutkan ya. Kita urutkan datanya. Kalau diurutkan itu berarti dari yang terkecil ya. Yang terkecil berapa kita cari? 153, kemudian 154, 155, 56, 57, 58, 59. Nah, seperti itu misal. Kemudian kita tuliskan di bawahnya sini urutannya. Ya, 153-nya ada berapa? Oh, hanya ada 1. Hanya ada 1 kita tulis. 154-nya ada berapa? Oh, hanya ada 1 kita tulis. 155-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 4 ya. Nah, kemudian 156-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, kita tulis 1, 2, 3. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian 157-nya ada berapa?
Oh, ada 1, 2, 3. Kita tulis 1, 2. Oh, ini kurang 1 ya teman-teman. 157-nya. 157-nya kurang 1. 158-nya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Nah, ini ada 2 ya. 1, 2. 159-nya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tentang pengumpulan data dan pengurutan data. Di materi selanjutnya kita akan belajar tentang menyajikan data. Oke, jangan lupa kalian subscribe channel ini, dukung channel ini agar Mr. D selalu semangat untuk terus berkarya. Terima kasih. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.